Shalom God Lovers. Pagi hari ini mari kita datang ke hadirat Tuhan. Kita sama-sama sembah Dia, kita puji Dia. Kita katakan, Tuhan, kami mau Tuhan menyembah Engkau, kami mau meninggikan Engkau. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Haleluya. Kami rindu Tuhan datang padamu di hadirat-Mu. Oh, kami sembah Engkau Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh hidupku memuji-Mu. Ku menyembah-Mu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Selamat pagi, Shalom, God's Lovers. Hari ini saya mau bicara tentang indah pada waktunya. Tentu kita semua ingin segala sesuatu indah, tapi semua tidak mudah. Saudara, ada satu ayat yang saya mau bagikan di Pengkhotbah 3 ayat 1-2. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Firman Tuhan berbicara bahwa hidup ini adalah sekumpulan musim yang berbeda-beda, sekumpulan level, stages, fase kehidupan yang berbeda-beda. Dan semua fase-fase itu penting untuk dilakukan. Dan saudara tahu nggak bahwa setiap musim, mungkin saudara pernah ngalamin musim saudara masih single, saudara pernah ngalamin musim saudara baru menikah, anak saudara baru remaja atau masih kecil atau dewasa. Nah, setiap level itu, setiap stages, setiap fase itu berbeda-beda, saudara. Dan saudara mungkin mengenal ada namanya musim durian, saudara mengenal ada musim panas, tapi saudara juga mengenal ada musim-musim kehidupan yang berbeda. Musim saudara mungkin lagi dalam struggle pekerjaan. Musim berbicara tentang periode waktu.
yang berkepanjangan. Setiap kita punya musim berbeda. Dan kita tidak bisa pilih musim itu, saudara. Tapi yang kita perlu ngerti adalah setiap musim, cara nikmatinya berbeda-beda. Contoh, saat seorang di musim panas, dia tidak bisa pakai baju hangat. Dia tidak akan bisa menikmati musim panas. Dan saat seseorang itu ada di musim dingin, dia tidak bisa pakai bikini atau baju renang. Dia harus pakai baju dingin. Saudara tahu nggak bahwa kita baru saja melewati sebuah musim yang sangat berat, saudara. Dan setiap musim, cara nikmatin dan cara menghadapinya berbeda-beda. Jadi, kadang dinamika kehidupan yang kita lewatin adalah dinamika yang real. Tapi saudara tahu nggak bahwa kalau saudara bisa menikmati dan bisa menjalani setiap musim yang ada, bisa berusaha menikmati dan menyesuaikan diri, maka ayat 11 mengatakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saudara harus mengerti bahwa sesuatu yang indah pada waktunya tidak bisa dicapai begitu saja. Sesuatu yang indah pada waktunya hanya bisa dicapai kalau saudara sudah melewati begitu banyak musim di kehidupan saudara. Saudara tahukah bahwa beberapa musim itu saling tersambung satu sama lain? Saudara tidak akan punya musim menuai kalau saudara tidak pernah menabur. Tidak semua musim saudara menang. Ada waktunya musim saudara harus bertahan. Saudara tahu nggak bahwa tidak ada tanaman di sepanjang tahun itu panen. Ada waktunya dia berhenti panen dan kita yang harus menabur. Ada satu teman saya yang di pandemi, dia bisnisnya bangkrut, dia tidak berhasil dan dia merasa dia harus berpindah pekerjaan karena dia di lay off sama hidupnya. Di situ adalah musim yang tidak mudah di hidupnya dia, tapi dia berusaha beradaptasi. Dia tidak berdoa untuk dia menang atas musim itu, tapi dia berdoa agar dia bisa melewati musim itu. Dia pun mulai mencari pekerjaan lagi dan dia pun banting setir dari seorang musisi menjadi seorang tukang masak. Sampai hari ini dia bisa survive dengan baik. Nah, begitu banyak orang tidak bisa survive dalam kehidupannya, bukan karena dia tidak percaya Tuhan, tapi dia tidak bisa melihat musim-musim di kehidupannya. Kita harus belajar mencarter setiap musim di kehidupan. Saudara harus tahu bahwa cara saudara mengurus anak saudara pada waktu kecil dan pada waktu dia remaja ada dua hal yang sangat berbeda. Pada waktu dia kecil, saudara harus tanamkan hukum, kasih tahu dia hal yang baik, berikan propaganda yang kudus untuk dia bisa hidup di jalan yang benar. Tapi pada waktu dia dewasa, pada waktu dia sudah mulai kuliah, pikiran sudah berubah. Saudara harus membimbing dia dan mengizinkan dia untuk belajar mengambil keputusan sendiri. Anak umur masih kecil dan yang sudah remaja dan dewasa, cara ngobrolnya beda. Yang satu harus diajak ngobrol, yang satu harus diajak mikir, yang satu kasih tahu aja kamu harus begini begitu. Dan justru kita beradaptasi dalam musim itu untuk kebaikan kehidupan kita sendiri. Sehingga pada waktu kita beradaptasi, kita bisa menerima segala sesuatu dan akhirnya kita akan lihat segala sesuatu indah pada waktunya. Saudara, mungkin ada orang di dalam kehidupan sering bertanya, kenapa Tuhan gak bikin segala sesuatu lancar aja? Kenapa Tuhan gak bikin segala sesuatu indah langsung? Kenapa Tuhan gak bikin matahari selalu bersinar dan langit selalu cerah? Langit selalu biru. Saudara, saya tahu ada banyak di antara kita pengen seperti itu. Tapi saya mau kasih tahu dengan baik, buat tempat di mana matahari paling bersinar dan di mana langit selalu biru dan cuaca selalu cerah, adanya di padang gurun. Saya rasa hidup tenang, nyaman, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Ada kehidupan yang Tuhan tidak akan izinkan terjadi di kehidupan kita. Karena itu beresiko menghadirkan padang gurun dalam kehidupan saudara dan saya. Orang-orang yang hidupnya mataharinya selalu cerah, langitnya selalu biru, adalah orang-orang yang paling tidak kreatif, yang paling tidak bisa hidup, yang paling sulit, tidak bisa berbuat banyak. Karena kenyamanan itu menghadirkan padang gurun di kehidupan mereka. Tapi hujan, badai, saudara mungkin gak suka, tapi hujan membawa kehidupan. Saya ingat pada waktu saya kecil, saya pergi ke daerah puncak di mana curah hujannya paling banyak. Dan yang terjadi, saya di daerah aspal, saya bisa melihat ada tumbuhan-tumbuhan dan lumut-lumut kecil. Sangat indah, kenapa? Karena ada lumut dan tanaman hijau yang kecil yang bisa lahir, break free dari aspal. Tentu itu menunjukkan bahwa kekuatan dari sebuah air dan badai membawa kehidupan. Saudara, walaupun saudara terhimpit, walaupun itu tidak mudah, walaupun saudara gak menyukai hujan, tapi hujan menghadirkan kebaikan, membuat saudara kuat, membuat saudara bisa lepas dari tekanan aspal kehidupan yang menekan saudara dan bisa membuat saudara bertumbuh bahkan di balik tekanan sekalipun. Saya harap ini menginspirasi saudara. Mari kita berdoa.
Bapak, kami percaya bahwa untuk bisa segala sesuatu indah pada waktunya, kami harus melewati begitu banyak musim di kehidupan. Kami menikmati setiap musim berbeda-beda. Kami berdoa supaya berikanlah kami kebijaksanaan Tuhan. Berikanlah kami ketabahan agar kami bisa mengerti bahwa tidak semua harus sesuai kehidupan kami. Biarlah Kau menyertai kami di setiap musim. Karena kami tahu kesetiaan-Mu terbukti di setiap musim. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus, amin. Bagi God's lovers yang merasa diberkati, bisa bagikan link YouTube kepada saudara, kerabat, dan teman. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.